Baik Bapak Ibu, kali ini kita bertemu kembali dengan pembahasan TO UKPPPG Sosiologi bagian yang pertama, di mana di soal ini saya akan membahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Hari ini Bu Santi akan mengajar di kelas E3 dengan submateri bentuk interaksi sosial disosiatif. Di kelas E3 terdapat 4 siswa yang berada di bawah pengawasan guru BK karena merokok di kantin sekolah pada saat istirahat pertama. Sebelum mengajar, Bu Santi berupaya mengumpulkan informasi untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya kepada guru BK. Berdasarkan kondisi tersebut, Bu Santi mengembangkan langkah dukungan psikologis awal pada tahap mendengarkan masalah, memahami situasi masalah, melakukan diagnosis masalah, membangun hubungan baik dengan siswa atau mengenali dan memberikan perhatian pada siswa. Oke, karena Bu Santi masih mengumpulkan informasi untuk mengetahui kejadian, maka langkah yang dilakukan oleh Bu Santi itu adalah memahami situasi masalah siswa. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Sebelum mengajar, Bu Santi berusaha mengumpulkan informasi untuk memahami kejadian yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa Bu Santi sedang berada dalam tahap memahami situasi masalah siswa. Sementara yang A itu mendengarkan masalah siswa. Meskipun mendengarkan itu penting, tetapi ini lebih kepada fase setelah memahami situasi. Kemudian melakukan diagnosis masalah siswa ini juga lebih lanjut daripada tahap awal yang Bu Santi lakukan tadi, yaitu memahami situasi masalah siswa. Memahami terlebih dahulu. Membangun hubungan baik dengan siswa ini lebih ke interaksi sosial, bukan fokus pada pemahaman masalah. Apalagi yang E, mengenali dan memberikan perhatian pada siswa, ini juga lebih ke perawatan dan perhatian, bukan pemahaman situasi awal. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Nomor 2, Pak Anton dan motivasi interaktif. Nah, hari ini Pak Anton mengajar submateri dampak negatif perubahan sosial di kelas F7. Pak Anton memiliki kepedulian terhadap penguatan psikologis siswa. Salah satu yang sering dilakukan adalah meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pembelajaran yang sesuai dilakukan oleh Pak Anton adalah menjelaskan gangguan psikologis siswa, memberikan pernyataan formatif, memberikan umpan balik positif, menyampaikan pendapat dampak negatif, memaksa siswa untuk menceritakan masalahnya atau memberikan terapi. Maka jawabannya adalah memberikan umpan balik positif saat siswa menyampaikan pendapat dampak negatif perubahan sosial. Memberikan umpan balik positif saat siswa menyampaikan pendapat dampak negatif perubahan sosial ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Jadi mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kalau menjelaskan gangguan psikologis yang A ini tidak langsung berkaitan dengan penguatan motivasi. Ini tidak langsung dengan menguatkan motivasi. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Ini juga baik, tetapi tidak spesifik dalam memberikan penguatan. Kemudian yang D, memaksa siswa untuk menceritakan masalah. Memaksa dapat membuat siswa merasa tertekan, malah bukan termotivasi gitu ya. Yang D ini lebih membuat mereka tertekan. Memberikan terapi psikologis ini lebih kepada intervensi, bukan penguatan motivasi. Maka jawabannya yang C. Nomor 3, Bu Ratna dan lingkungan kelas. Bu Ratna adalah guru sosiologi di SMA Bangsa. Saat ini ruang kelas baru direnovasi dan dengan berbagai fasilitas modern seperti papan tulis interaktif, proyektor dan layar, sudut diskusi, rak buku, dan wifi. Nah, namun Bu Ratna ingin membuat suasana kelas yang nyaman untuk diskusi terbuka dan refleksi. Jadi ruangan ini sedang diperbaiki ya Bapak Ibu, sedang direnovasi. Berdasarkan kondisi tersebut, lingkungan fisik yang perlu disesuaikan untuk pembelajaran Bu Ratna itu adalah meletakkan kursi dan meja berbaris, menggunakan sudut diskusi, memanfaatkan buku-buku yang tersedia, meningkatkan akses internet, memanfaatkan sudut diskusi untuk sesi tanya jawab dan refleksi kelompok. Maka jawabannya adalah yang E, memanfaatkan sudut diskusi untuk sesi tanya jawab dan refleksi kelompok. Jadi memanfaatkan sudut diskusi akan menciptakan suasana yang nyaman untuk diskusi terbuka dan refleksi sesuai dengan tujuan Bu Ratna.
Ya. Nah, diskusi terbuka dan refleksi. Kemudian yang A, meletakkan kursi dan meja berbaris. Nah, ini tentu akan mengurangi interaksi, membatasi interaksi ya. Menggunakan sudut diskusi untuk tempat membaca buku. Nah, ini tidak memfasilitasi diskusi. Sudut diskusi malah digunakan untuk membaca buku. Kemudian memanfaatkan buku-buku. Penting juga, tetapi tidak fokus pada interaksi. Yang terakhir, meningkatkan akses internet. Meningkatkan akses internet ini bermanfaat untuk digital, tapi tidak langsung mengarah pada diskusi. Sementara Bu Ratna ingin membuat suasana kelas yang nyaman untuk diskusi terbuka dan refleksi. Maka jawabannya adalah yang E, Bapak Ibu. Nomor 4 adalah Pak Pendi dan pembelajaran interaktif. Sekolah Nusa memiliki fasilitas berbasis internet yang memadai. Selain itu, sebagian besar siswa menggunakan smartphone dan memahami teknologi dengan baik. Pak Pendi ingin agar para siswa mampu secara kontekstual, mampu membangun integrasi sosial dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mendukung ruang kelas yang interaktif. Berdasarkan ciri lingkungan fisik tersebut, pengelolaan pembelajaran sesuai dikembangkan Pak Pendi itu adalah membuat proyek, menjelaskan materi, menggunakan koleksi buku, mengembangkan materi, atau membuat bentuk asesmen. Yang paling benar adalah membuat proyek promosi nilai-nilai kebangsaan melalui konten di media sosial. Nah, proyek ini memanfaatkan teknologi yang ada dan dapat meningkatkan integrasi sosial dengan cara kontekstual dan relevan. Kalau menjelaskan materi melalui proyektor. Nah, yang B ini lebih bersifat satu arah dan tidak interaktif ya Bapak Ibu. Yang ditanya adalah kelas yang interaktif. Kemudian yang C, menggunakan koleksi buku perpustakaan. Sama, ini baik untuk literasi tetapi tidak memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang D, mengembangkan materi melalui literatur review. Yang D ini lebih ke akademis dan kurang interaktif. Kemudian yang E, membuat asesmen menyusun poster. Ini bagus tetapi tidak sekuat proyek yang menyentuh nilai-nilai kebangsaan. Maka jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Nomor 5. Nomor 5 ini adalah Bu Wiwit dan media pembelajaran. Bu Wiwit mengajarkan materi ragam gejala sosial. Bu Wiwit ingin meningkatkan pemahaman kritis siswa menggunakan media pembelajaran yang sederhana. Sementara itu, kondisi sekolah Bu Wiwit memiliki banyak keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Berdasarkan kondisi tersebut, media pembelajaran yang tepat digunakan adalah media PowerPoint, data statistik, kumpulan koran, contoh e-book, atau pertanyaan pemantik. Karena keterbatasan sarpras, maka jawaban yang cocok adalah kumpulan koran tentang berita, contoh nyata gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Kumpulan koran ini memberikan contoh nyata yang relevan dan memudahkan siswa untuk memahami gejala sosial, terutama di tengah keterbatasan fasilitas sarpras tadi. Media PowerPoint, nah ini memerlukan perangkat dan tidak sederhana. Karena media pembelajaran sederhana ya Bapak Ibu. Data statistik dalam video ini mungkin tidak mudah diakses oleh semua siswa. Dalam keterbatasan fasilitas tadi. Contoh e-book juga memerlukan akses digital yang mungkin tidak tersedia di sekolah ini. Karena fasilitasnya kurang tadi. Kata kunci dari fasilitas kurang tersebut. Yang terakhir, pertanyaan pemantik ini penting tapi tidak memberikan contoh nyata yang dibutuhkan untuk kemampuan pemahaman kritis siswa tadi. Oleh karena itu, jawabannya dalam pemahaman kritis menggunakan media pembelajaran sederhana dengan kurangnya fasilitas sarpras, maka jawabannya adalah kumpulan koran tentang berita contoh nyata gejala sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu C, Bapak Ibu. Nomor 6, Pak Eko dan media pembelajaran. Hari ini Pak Eko akan mengajar bab baru, yaitu kelompok sosial di kelas F2.
Pada pertemuan sebelumnya, siswa cenderung pasif dan minat belajar rendah. Padahal Pak Eko telah menggunakan metode diskusi kelompok. Pak Eko memutuskan akan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi untuk mengatasi kondisi tersebut. Media pembelajaran yang sebaiknya digunakan Pak Eko adalah, atau yang dipilih Pak Eko adalah, permainan peran untuk simulasi, studi kasus, peta konsep, video pembelajaran, atau game edukatif. Maka jelas yang digunakan adalah game edukatif berbasis digital untuk mengajarkan konsep kelompok sosial. Nah, kenapa game edukatif Bapak Ibu? Game edukatif berbasis digital ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa sekaligus membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan, mengatasi masalah ketidakaktifan siswa tadi. Bermain peran yang A ini sebenarnya baik, tapi tidak berbasis teknologi. Nah, ini yang jadi masalahnya, tidak berbasis teknologi. Studi kasus ini lebih pasif dan tidak mengoptimalkan juga teknologi yang ada. Peta konsep, gimana dengan peta konsep? Ini lebih bersifat statis dan tentunya tidak interaktif. Video pembelajaran, meskipun baik, video mungkin tidak cukup interaktif ya untuk menarik perhatian siswa. Jadi kalau media pembelajaran berbasis teknologi yang interaktif juga, maka jawaban adalah game edukatif berbasis digital. Nomor 7. Nah, ini pernyataan benar salah Bapak Ibu. Nomor 7 ini adalah keterlibatan siswa dalam PBL. Kelas E2 di SMA Angkasa, jumlah 30 siswa, sebagian besar siswa memiliki kemampuan analisis yang baik, tetapi kurang terlibat dalam diskusi kelas. Mereka cenderung pasif dan menunggu instruksi guru. Sebagian besar siswa lebih tertarik pada pembelajaran yang melibatkan proyek nyata. Jika pembelajaran dilakukan dengan problem-based learning, dengan materi lembaga sosial, maka langkah-langkah yang paling tepat untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi kelas adalah memberikan ceramah tentang teori lembaga sosial dan meminta siswa membuat rangkuman individu. Ini jelas salah Bapak Ibu, karena memberikan ceramah ini tugas individu juga cenderung membuat siswa terlihat pasif gitu ya. Menyajikan studi kasus tentang permasalahan sosial yang membutuhkan intervensi lembaga sosial dan meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi. Nah, studi kasus dan presentasi kelompok ini mendorong kerjasama dan diskusi, meningkatkan keterlibatan. Maka benar. Kemudian membagikan materi cetak tentang lembaga sosial dan memberikan tugas individu untuk membuat peta konsep. Nah, tadi memberikan tugas individu ini cenderung membuat siswa lebih pasif. Maka salah. Memutar film dokumenter tentang lembaga sosial dan media, meminta siswa menulis esai reflektif secara individu juga tidak meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi. Maka menugaskan siswa untuk membuat presentasi kelompok menggunakan aplikasi presentasi online tentang solusi masalah lembaga pendidikan ini benar. Jadi jawabannya adalah salah, benar, salah, salah, benar. Yang meningkatkan diskusi kelas itu adalah yang siswa bekerja dalam kelompok, bukan yang individu ya Bapak Ibu. Maka jawabannya yang benar itu adalah yang B dan C. Karena ceramah dan tugas individu itu cenderung membuat siswa lebih pasif, sementara studi kasus dan presentasi kelompok itu mendorong kerjasama dan diskusi, meningkatkan keterlibatan. Nomor 8, pembelajaran discovery learning. Berdasarkan hasil asesmen awal di kelas F4, menunjukkan kemampuan akademis siswa cukup bervariasi. Sebagian besar siswa cenderung lebih belajar melalui aktivitas praktis dan interaktif dibandingkan metode ceramah. Sebagai guru sosiologi, Bu Leni berencana menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk mengajarkan materi pemetaan konflik sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, aktivitas pembelajaran yang sesuai sebagai berikut. Berikan tanda benar atau salah setiap pernyataan. Jadi seperti tadi, jawabannya adalah benar salah. Menugaskan siswa membuat peta konsep tentang faktor penyebab konflik sosial menggunakan aplikasi secara berkelompok. Benar. Meminta siswa mendiskusikan jenis alat analisis konflik yang sesuai dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan secara berkelompok. Benar.
Meminta siswa membaca artikel tentang konflik, membuat rangkuman sebagai tugas individu, salah. Kemudian memberi tugas individu juga salah. Menampilkan film dokumenter tentang konflik sosial nyata dan meminta siswa mendiskusikan secara berkelompok tentang faktor penyebabnya, maka benar. Jadi jelas, nugaskan siswa benar-benar, salah-salah benar. Aktivitas kelompok dan kolaboratif itu sangat sesuai dengan model discovery learning. Sedangkan tugas individu itu tidak memfasilitasi diskusi yang aktif. Maka yang berkelompok itu adalah A, B, dan E. Atau benar-benar, salah-salah benar. Yang pernyataan ketiga dan keempat ini untuk tugas individu, Bapak Ibu ya. Nomor 9, strategi pembelajaran responsif budaya. Hari ini Bu Nabila berencana melanjutkan mengajar materi metode penelitian di kelas F10. Bu Nabila menghadapi tantangan untuk memberikan materi analisis data kuantitatif kepada siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda dan memiliki tingkat keterampilan berhitung yang berbeda-beda. Berdasarkan kondisi tersebut, aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan strategi pembelajaran responsif budaya adalah meminta siswa untuk menyebar kuesioner ke komunitas budaya mereka sendiri dan melakukan analisis, memberikan tugas kepada siswa untuk membaca buku, membagi siswa menjadi kelompok berdasarkan kemampuan matematika, memberikan tugas analisis data menggunakan hasil penelitian, jelaskan satu teknik. Maka jawabannya adalah meminta siswa untuk menyebar kuesioner ke komunitas budaya mereka sendiri dan melakukan analisis data kuantitatif sesuai kemampuannya. Jadi ini memungkinkan siswa menggunakan konteks budaya mereka dan berfokus pada kemampuan masing-masing dalam analisis data. Sedangkan tugas membaca buku teks ini lebih bersifat akademis dan kurang responsif terhadap latar belakang budaya. Untuk yang B. Kemudian yang C, membagi kelompok berdasarkan kemampuan matematika. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwa ini bisa membatasi interaksi antar siswa dan tidak berlatar belakang budaya. Tugas analisis data dari berbagai suku. Yang D ini bagus sebenarnya, tetapi tidak memanfaatkan konteks budaya siswa secara langsung. Yang terakhir, penjelasan teknik secara berkelompok ini kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan konteks budaya mereka. Maka jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Sesuai dengan soal aktivitas pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran responsif budaya. Nomor 10, pernyataannya lebih dari 3 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini Pak Zuhri akan memberikan materi pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen awal yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut. Ada siswa yang suka bekerja sendiri dan ada siswa yang suka bekerja dalam kelompok. Selain itu, kemampuan kognitif siswa juga beragam. Berdasarkan kondisi tersebut, angka yang perlu dilakukan oleh Pak Zuhri untuk melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jawaban bisa lebih dari satu. Menyediakan aktivitas pembelajaran beragam seperti role play, nonton film, membaca artikel, dan lainnya. Ya, jelas, boleh, bisa berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, meminta siswa menyusun laporan penelitian tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari secara kelompok masih belum tepat. Menyajikan materi menggunakan infografis, peta konsep, film dokumenter untuk menjelaskan pengaruh globalisasi dan kehidupan sehari-hari benar. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih produk penugasan proyek penelitian sesuai dengan minatnya benar. Menggunakan studi kasus melalui film dokumenter tentang pengaruh globalisasi dan kehidupan sehari-hari. Masih keliru. Dia meminta siswa menyusun laporan masih tidak tepat. Kemudian menggunakan studi kasus juga tidak tepat. Nah, kenapa jawabannya A, C, D, Bapak Ibu? Menyediakan variasi aktivitas dan membiarkan siswa memilih penugasan sesuai minat mereka, itu akan meningkatkan keterlibatan dan memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda atau berdiferensiasi tadi. Sementara meminta semua siswa melakukan laporan penelitian atau menggunakan studi kasus mungkin tidak cukup fleksibel untuk semua gaya belajar. Jadi jawabannya adalah A, C, dan D. Nomor 11, Pak Rahmat dan sumber belajar. Pak Rahmat memiliki siswa dengan karakteristik sebagai berikut.
Siswa cenderung aktif dalam diskusi kelompok. Siswa lebih mudah memahami materi melalui aktivitas praktis dan konkret. Serta siswa memiliki ketertarikan tinggi terhadap penggunaan teknologi. Hari ini Pak Rahman akan mengajar materi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dengan tujuan pembelajaran siswa dapat memberikan contoh penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, sumber belajar fisik yang sesuai dengan yang digunakan Pak Rahmat nantinya adalah yang mana Bapak Ibu? Apakah buku teks berisi penjelasan teoritis, infografis dan poster, video pembelajaran, papan tulis, majalah, dan koran? Jawabannya adalah infografis dan poster berbasis digital yang berisi ringkasan visual mengenai konsep dasar sosiologi, kemudian video pembelajaran yang menyajikan materi dengan animasi dan simulasi interaktif yang mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Jadi yang B ini sesuai dengan karakteristik siswa yang menyukai teknologi dan lebih mudah memahami materi dengan visual. Maka infografis dan poster berbasis digital ini sangat cocok bagi mereka. Kemudian yang C, video pembelajaran. Video yang interaktif dapat menarik perhatian siswa dan mendukung pemahaman mereka tentang penerapan sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini siswa lebih mudah memahami materi melalui aktivitas praktis dan konkret, ketertarikan tinggi terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini yang menjadi poin-poin penting di dalam soal. Kemudian yang A ini buku teks. Buku teks itu meskipun memberikan informasi atau informatif ya, tapi buku teks itu cenderung teoritis dan tidak memenuhi kebutuhan siswa yang lebih aktif dan praktis. Papan tulis dan flip chart ini lebih tradisional dan tidak memanfaatkan ketertarikan siswa terhadap teknologi. Kemudian yang E, majalah dan koran ini dapat memberikan contoh nyata tetapi tidak seinteraktif pilihan lainnya dan juga belum berbasis teknologi. Dalam penggunaan teknologinya belum. Maka jawabannya adalah B dan C, Bapak Ibu. Nomor 12, sumber belajar online. Nah, SMA Harapan memiliki siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Beberapa siswa memiliki akses penuh ke internet dan perangkat komputer di rumah. Sementara yang lain hanya memiliki akses terbatas melalui ponsel. Pak Agus sebagai guru sosiologi ingin mengajarkan prinsip kesetaraan dengan menggunakan sumber belajar online yang dapat diakses oleh semua siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, sumber belajar online yang paling tepat digunakan adalah, nah di sini pilihannya bisa lebih dari 2 kembali. Apakah video konferensi melalui Zoom, platform e-learning, video dokumenter, atau modul pembelajaran online yang dapat diundi dan cetak, podcast yang dapat diunduh dan didengarkan secara offline. Jadi yang penting itu adalah bisa dimanfaatkan secara online atau diunduh dan dicetak. Maka jawabannya adalah D dan E, Bapak Ibu. Jadi kalau D ini memungkinkan siswa yang memiliki akses internet terbatas itu bisa mencetak dan belajar secara offline. Begitu juga podcast. Jadi ini juga memungkinkan siswa mendengarkan materi tanpa bergantung pada koneksi internet yang bagus atau stabil. Sementara yang A, video konferensi, seperti yang kita tahu kalau menggunakan Zoom, ini memerlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Tidak cocok untuk semua siswa. Kemudian yang platform pembelajaran e-learning yang kaya dengan animasi dan video. Sama saja, ini sebenarnya bisa sangat berguna, tetapi mungkin tidak dapat diakses oleh semua siswa. Apalagi tergantung pada perangkat mereka dan sinyal internet yang susah, gitu ya. Video dokumenter yang tersedia di platform streaming. Nah, streaming ini juga menghabiskan banyak kuota internet. Tentunya sangat susah untuk siswa yang memiliki akses terbatas di rumahnya. Ya, maka jawabannya D dan E. Nomor 13, rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini Pak Satria mengajar di SMA Tata Bumi yang berada di kawasan pedesaan dan berdekatan dengan pasar tradisional. Beliau memiliki siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Siswa senang melakukan berbagai aktivitas pembelajaran di luar kelas. Beberapa siswa memiliki peralatan berbasis teknologi informasi. Satria akan mengajarkan materi tentang struktur sosial di masyarakat. Alokasi waktu yang tersedia berjumlah 3 kali pertemuan dengan masing-masing 2 jam pelajaran. Berdasarkan situasi tersebut, rancangan strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis aktivitas yang sesuai untuk mendorong kemampuan berpikir kritis siswa adalah, nah ini kita bisa pilih lebih dari 1. Memberikan tugas pengamatan di pasar tradisional, oke. Melakukan wawancara menelisik struktur, cocok ya, karena aktivitas yang mendorong kemampuan berpikir kritis siswa.
mengumpulkan data mencari melalui mesin pencari. Jadi yang A ini memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dengan lingkungan mereka dan menyajikan hasil dalam berbagai bentuk. Sementara yang B ini, pengumpulan data melalui pencarian ini lebih bersifat akademis dan tidak melibatkan pengalaman nyata di lapangan. Karena mencarinya di mesin mencari, menyusui hasil penelitian dari sumber sekunder dan menyajikan laporan bentuk video dokumenter ini belum masuk aktivitas yang langsung ke lapangan. Yang C, menelisik struktur kuasa di pasar melalui pembacaan poster bagan struktur, melakukan pencarian digital dan menyajikan laporan dalam bentuk infografis interaktif. Pembacaan poster ini lebih pasif dan tidak memfasilitasi interaksi secara langsung. Yang D, wawancara dengan pedagang. Nah, ini juga benar, aktivitasnya langsung. Untuk mengetahui struktur kuasa dan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menyajikan laporan dalam bentuk digital dan atau fisik. Nah, jadi memberikan keleluasaan pada siswa untuk menyajikan laporan dalam bentuk digital dan fisik ini dapat mendorong kreativitas mereka. Kemudian yang E, mencari informasi tentang stratifikasi. Ini sama seperti yang lain B dan C. Mencari informasi ini meskipun baik, ini terlalu fokus pada tugas individu daripada kolaborasi. Karena secara langsung dan menggunakan rekomendasi dan melaporkan dalam bentuk paper. Jadi jawabannya adalah A dan D, Bapak Ibu. Nomor 14, strategi TARL. Nah, Sopyan terbiasa memetakan kompetisi siswanya dengan melihat pada capaian pembelajaran untuk setiap materi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa siswa memiliki keberagaman tingkat pemahaman. Siswa cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah. Selain itu, siswa lebih menyenangi pembelajaran yang menonjolkan aspek kinestetik. Pada minggu ini, Sopyan yang memulai mengajarkan materi pemberdayaan komunitas. Beliau ingin pemahaman dan kepercayaan dari siswa meningkat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, strategi dengan pendekatan TARL dengan penekanan pada peningkatan kemampuan analisis kritis yang tepat dilakukan oleh Sopyan adalah. Nah, masih seperti tadi, jawabannya lebih dari satu, Bapak Ibu. Kita lihat baik-baik. Apakah memberikan materi tambahan, mengembangkan materi pemberdayaan, memutarkan video, mengelompokkan siswa, atau membedakan materi dengan memberikan pengayaan. Jadi yang pertama, yang A ini materi tambahan dan kajian pustaka. Ini lebih berfokus pada teori dan tidak melibatkan aktivitas praktis dan juga tidak berbasis TARL. Karena masih berbasis teori, fokusnya pada teori dan tidak melibatkan aktivitas. Diskusi dengan kelompok ini sebenarnya bagus, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan kinestetik siswa. Jadi belum memenuhi secara langsung kinestetik siswa. Ini ya, menunjukkan aspek kinestetik. Kemudian yang C, memutarkan video dokumenter. Ini juga baik untuk pengetahuan, tapi kurang interaksi langsung. Nah, maka jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu. Karena kita minimal memilih 2. Mengelompokkan siswa berdasarkan kesamaan input, memberikan mereka aktivitas pengamatan di luar kelas, serta meminta mereka untuk menjabarkan temuan melalui paparan langsung. Nah, ini memungkinkan siswa bekerja sesuai kemampuan mereka, meningkatkan kepercayaan diri dan pemahaman mereka. Kemudian yang terakhir, membedakan materi dengan memberikan pengayaan pada kelompok yang rendah dan menghadirkan komunitas di kelas sebagai stimulus pengantar materi. Nah, jelas ini akan membantu siswa dengan pemahaman rendah merasa lebih percaya diri saat belajar. Maka jawaban soal nomor 14 adalah D dan E. Nomor 15 tentang model penilaian Hodge. Nah, di sini Pak Bayu memiliki siswa yang menyukai hal-hal baru dan kontekstual, tetapi memiliki kekurangan dalam analisis kritis. Suatu ketika beliau sedang mengajarkan tentang lembaga politik. Beliau memberikan kejutan pada siswanya dengan menghadirkan salah satu tokoh partai politik untuk berdiskusi di kelas. Menceritakan tentang cara kerja dan peran partai politik. Seluruh siswa mendengarkan dengan antusias dan diberikan kebebasan untuk bertanya, menggali informasi sebanyak mungkin. Beliau membuat asesmen dengan meminta siswa mengembangkan gagasan tentang peran fungsi partai politik sehingga dipercaya masyarakat berdasarkan informasi yang tersedia. Berdasarkan ilustrasi tersebut, media penilaian Hodge yang dipilih dilakukan untuk mengukur kemampuan. Maka kemampuan apa yang akan dinilai, Bapak Ibu? Memindahkan satu konsep kontekstual ke abstrak, memproses dan menerapkan informasi yang tersedia, menelaah ide dan informasi secara kontekstual, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, atau mencari menyusun berbagai informasi yang berbeda. Maka jawabannya adalah yang paling cocok yang B.
memproses dan menerapkan informasi yang tersedia. Karena dengan melakukan hal tersebut, siswa diminta untuk mengembangkan gagasan dari informasi yang diperoleh selama diskusi dan menunjukkan kemampuan mereka dalam memproses dan menerapkan informasi yang ada. Sementara yang A ini memindahkan konsep ini lebih teoretis dan tidak sesuai dengan konteks diskusi langsung. Yang C ini menelaah ide. Menelaah ide ini lebih ke analisis. Sebenarnya juga bisa hot, tapi analisis mendalam ini sedangkan siswa lebih fokus pada penerapannya saja. Yang D ini menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Ini lebih terkait dengan penerapan praktis, tetapi tidak menyakup pemahaman yang lebih luas. Yang E mencari dan menyusun informasi yang berbeda. Cari dan menyusun ini relevan tetapi tidak sepenuhnya mencakup pemrosesan informasi yang dilakukan siswa dalam konteks diskusi. Nah, jadi jawaban nomor 15 adalah B, Bapak Ibu. Demikian pembahasan TO KPPG Sosiologi bagian yang pertama. Sampai ketemu di bagian kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.